Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fadli Abu Ankafa. Dan di catatan kali ini kita mau muter-muter Jakarta, mumpung libur panjang, tapi nggak sampai keluar kota juga sih. Atau mungkin nanti keluar kota, kita belum tahu mau kemana. Kita lihat jalanan di mana yang hijau menurut Google Maps. Ya itu aja kita telusurin. Ada yang merah, ya putar balik. Kita lihat nanti kita mau jalan hari ini nyampainya kemana. Ya teman-teman, setelah lihat-lihat di Google Maps di hari libur seperti ini, daerah mana yang kira-kira trafiknya hijau, dan ternyata Puncak itu merah dan di Anyer juga merah. Dan akhirnya kita putuskan untuk nyari makan siang sembari jalan-jalan ke Merak. Ini juga terinspirasi dari video MUX Challenge-nya Om Fitrairi, Ridwan Hanif, dan Om Motomobi ketika mereka mampir di suatu rumah makan, tapi mereka harus masak, mereka nggak makan di tempat, hanya krunya yang makan. Di situ kayaknya sih dari parkirannya itu view-nya enak, bisa lihat ke laut, lihat ke arah kapal-kapal dan laut itu yang di dermaga Merak. Sepertinya view-nya enak. Jadi kita mau coba ke sana, makan siang di sana, dan mudah-mudahan memang view-nya sebagus yang di video mereka itu. Yuk, langsung aja kita masuk tol. Alhamdulillah sampai di gerbang tol Merak. Alhamdulillah sampai. Wow. Islam. Terus sate ya? Ya teman-teman, alhamdulillah kita sekarang udah sampai di rumah makan Ceria Minang. Dan sekarang sebelum kita foto-foto di luar, mau makan dulu. Ayam, telur dadar, udang, pakai apa nih? Terong sambal.
Dan ini ada yang ngumpet. Yang ngumpet rambutnya nggak, rambut sama kepala nggak kelihatan, sama mukanya juga nggak kelihatan. Nah, ada. Lanjut nanti. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di sini dan kita juga tadi barusan sudah makan. Sudah, ada yang ikutan, akhirnya muncul juga di kamera. Ya, ini tempat makannya, tempat makanannya, tempat makanan lagi, tempat makan, rumah makan Ceria Minang Merak. Dan view-nya, kalau kita muter dan di belakang kita view-nya seperti ini. Belakang itu laut Selat Sunda yang penuh dengan kapal-kapal feri yang akan berlabuh di Pelabuhan Merak. Kalau kita perhatiin teman-teman, yang di bawah itu adalah jalan lama dari kota Cilegon menuju Pelabuhan Merak. Alhamdulillah teman-teman, seperti inilah kira-kira pemandangan di belakang. Masya Allah, indahnya. Ya, ini adalah semacam super short getaway kita dari yang yang kita selalu di rumah terus selama di Jakarta. Mumpung anak lagi libur, kita pergi dulu keluar kota sebentar, menyegarkan pandangan. Tadi di sepanjang jalan juga kita bisa melihat sawah-sawah, dan sekarang bisa melihat pantai. Dan mungkin dari sini kita akan lanjut muter ke Merak, lanjut ke Merak lalu muter ke Cilegon, baru nanti kita balik arah ke Jakarta. Kalau tadi kita lihat di Google Maps hari ini sepertinya di Anyer itu cukup ramai karena di sana indikasinya merah. Jadi kita nggak jadi untuk berencana lanjut ke Anyer. Sampai Cilegon aja, nanti langsung kita lanjut balik ke Jakarta. Ketemu legend, yuk kita susul the legend ALS Antar Lintas Sumatera. Kita susul lagi. Feel begini nih yang dikangen di Lintas Sumatera. Nyalip-nyalip. Ya teman-teman, sekarang kita sudah balik kembali menuju Jakarta. Setelah tadi kita ke Merak, muter balik ke Cilegon.
lalu langsung balik lagi masuk tol. Ya benar-benar short getaway dari Jakarta sebentar. Bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan keluar kota, terutama yang berkendara dengan mobil, menyetir dan bersama keluarga, ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan. Antara lain satu adalah kondisi fisik, terutama bagi yang mengemudi, itu pastikan sehat dan segar, tidak mengantuk, karena mengantuk itu adalah salah satu faktor berbahaya yang bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian yang kedua adalah kesiapan kendaraannya untuk melakukan perjalanan jauh, seperti kondisi mesinnya, tekanan angin ban, itu pastikan semuanya dalam kondisi aman. Dan ketiga, persiapan yang perlu dipersiapkan adalah suasana di dalam mobil itu diusahakan sebaik mungkin untuk menyenangkan. Jangan sampai bawa mobilnya dalam suasana yang tidak menyenangkan, akhirnya terbawa ke hati. Biasanya itu akan berdampak juga ke cara kita membawa kendaraan, bisa kerasa busuk atau apa. Jadi tenang-tenang aja, senang menyenangkan, itu insya Allah jadi salah satu faktor keamanan yang penting. Kemudian bagi pengemudi, siapkan juga air putih secukupnya, jangan sampai dehidrasi, karena dehidrasi itu bisa meningkatkan keletihan yang lebih berat dibandingkan kita tercukupi minumnya. Jadi bisa membawa minuman apapun, air putih, agar tidak dehidrasi. Dan ini juga bisa membantu badan tetap segar dan konsentrasi juga bisa tetap tinggi. Juga perlu diperhatikan oleh teman-teman semua yang mengemudi, khususnya di jalan tol yang kita bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Pastikan kita dalam batas ambang batas kecepatan yang aman di jalan tol. Jangan sampai melebihi atau kurang, karena kalau melebihi itu faktor resikonya akan semakin tinggi, faktor resiko kecelakaan. Dan kalau kurang atau terlalu lambat, itu akan juga cukup berbahaya. Kita bisa tertabrak dari belakang dan juga bisa mengganggu kenyamanan pengemudi-pengemudi lain. Jadi pastikan ada di dalam batas kecepatan. Kalau dalam kota itu 60-80 km per jam, kalau luar kota 80-100 km per jam. Pastikan itu di dalam batas kecepatan itu. Kemudian kalau ketika kita sedang berada dalam kecepatan yang tinggi dan di depan kita kendaraannya berjalan lebih lambat, nggak usah dipepetin, santai aja, kasih aja kasih kode lampu, sen. Kalau tidak dikasih jalan, pindah jalur dengan cara yang aman, kemudian susul. Kemudian juga kalau kita dipepetin dari belakang, nggak usah panik, nggak usah ini, kita cukup perhatikan jalur sebelah aman atau tidak. Kalau sudah aman, pindah jalur. Tapi sebelumnya selalu biasakan untuk memberi tanda dengan lampu sen. Dan kalau kita lagi menyetir dan terasa agak-agak mengantuk, jika memungkinkan segera istirahat, mampir ke rest area untuk istirahat sebentar agar badan kembali segar dan ngantuknya hilang. Kalau tidak memungkinkan, rest area masih jauh dan di mobil, yang ikut di mobil itu masih bangun, carilah kegiatan bersama yang di dalam mobil, bersama keluarga, ngobrol, bercanda-bercanda, itu akan sangat membantu untuk menghilangkan ngantuk. Tapi
kalau keluarga kita juga tidur, semuanya tidur dan kita aja yang bangun. Nah, selain minum, baik entah minum itu kopi atau air putih, untuk kita tetap terjaga kesegaran dan kesadaran, mungkin baiknya kita bisa menyalakan audio di mobil. Dan kita kalau teman-teman suka menyanyi itu menambah aktivitas kita, tapi itu membantu kita untuk mengurangi rasa ngantuk. Kalau saya sarankan bagi teman-teman, terutama yang khususnya beragama Islam, nyalakan audio mobil, nyalakan murotal, kemudian ikuti murotal itu akan membantu kita selain menghilangkan atau mengurangi rasa kantuk, juga insya Allah akan juga menjadi pahala dalam membaca Al-Quran, di mana pahala membaca Al-Quran adalah satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Alhamdulillah sampai Jakarta. Alhamdulillah teman-teman, perjalanan lancar. Sekarang saya sudah sampai di rumah. Ya seperti itulah super short getaway hari ini. Jakarta Merak pulang pergi hanya untuk melihat pemandangan dan melihat kapal dan laut. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Fadia Buan Kafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.